Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Kau bilang manajer departemen keuangan itu bernama Adrian. Leon seketika berdiri, menatap erat ke arah Frederick yang berdiri di mulut pintu. Beberapa saat ini ia pergi dinas keluar, karena itu ia tak begitu mengerti perpindahan posisi dalam perusahaan. Tetapi Leon tahu, dengan latar belakang Drian, tak mungkin ia menjadi karyawan kecil. Bahkan saat Andre sang CEO saat ini sedang tidak ada, kalaupun mau mengangkat Drian itu adalah hal yang sulit. Saat ia mendengar tentang manajer departemen keuangan yang mengejek itu. Jangankan tak ada manajer departemen keuangan di perusahaan, bahkan jika ada pun, siapa manajer departemen keuangan yang tidak sayang nyawa dan berani memerintah wakil direktur seenaknya. Tetapi, saat Leon mendengar manajer departemen keuangan yang bernyali besar itu adalah Drian. Ia langsung mengerti, karena ia tahu Drian memang sangat memungkinkan diangkat menjadi manajer departemen keuangan. Memikirkan itu, dalam hati Leon merasakan nyeri. Karena saat Drian baru menjadi seorang karyawan kecil, ia juga tak menghargainya yang seorang wakil direktur ini. Dan sekarang ia menjadi manajer departemen keuangan, akan lebih parah lagi. Frederick juga tidak menyangka ia merespons seheboh itu. Ia pun buru-buru mengangguk. Ia coba-coba datang kemari adalah karena ia terpaksa mencoba melakukan usaha apapun di tengah keputusasaan. Ia setengah percaya setengah tidak. Tapi melihat Leon seperti ini, jelas nama Drian ini sangat berguna. Hal ini membuat Frederick sangat bingung. Jelas-jelas Drian hanyalah seorang manajer. Bahkan kalaupun Leon sedang menjaga nama baik Drian, apa perlu ia merespons seheboh ini? Para pengurus Win Factory saling bertatapan. Mereka tidak tahu dari mana asalnya manajer departemen keuangan bernama Drian ini. Bagaimana bisa ia menakut-nakuti seorang wakil direktur sampai seperti ini hanya dengan sekali pukul? Bawa aku menemuinya, ujar Leon perlahan setelah terdiam beberapa saat. Frederick dan orang-orangnya keluar dari ruangan, lalu langsung menuju ke aula di bagian A. Drian menarik sebatang rokok dari kotaknya. Kemudian meletakkannya di mulutnya. Melihat kedatangan Leon, ia pun tersenyum dan berkata, "Wah, Wakil Direktur Leon, lama tak jumpa. Tuan Drian, lama tak jumpa, apa kabarmu? Anda akhir-akhir ini?" Tanya Leon sambil memaksakan sebuah senyuman. "Sangat baik," jawab Drian sambil mengangguk. Ia merogoh kantungnya mencari pemantik api. Melihat itu, Leon buru-buru mengeluarkan pemantiknya. Kemudian maju dan membungkukkan badan sedikit, sambil tersenyum. Ia membantu Drian menyalakan rokoknya. Melihat Leon yang bertingkah bagaikan pelayan, para pengurus Win Factory merasa melihat dan mendengar hal yang baru. Barusan bukannya Leon ini hebat sekali. Bukannya ia begitu arogan. Kenapa di hadapan manajer departemen keuangan ini, ia seperti anjing yang ketakutan? Terutama Frederick dan Yulianto. Mereka sangat terkejut. Mereka tak pernah menyangka, teman lama mereka ini, bisa-bisanya mempunyai kemampuan sehebat ini. Tak hanya para karyawan Win Factory yang kaget, bahkan seluruh anggota Departemen Pelayanan dan Keuangan pun satu persatu membelalakkan matanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Meskipun dulunya jika Leon dibandingkan dengan Drian ia mengaku kalah. Tetapi saat itu adalah karena ia terpaksa, sehingga ia hanya bisa mengalah. Kali ini kenapa bisa begini? Bahkan belum mulai bertanding, wakil direktur yang hebat itu sudah merendahkan diri. Hanya Leon yang tahu, bahwa ia harus memperlakukan Drian dengan sikap seperti ini.
Di perusahaan ini memang tersebar kabar bahwa Drian masih punya hubungan dengan keluarga Jaya. Leon hanya ingin mengatakan satu kalimat, omong kosong. Drian jelas-jelas adalah tunangan Sena yang belum diumumkan. CEO Jaya hanya memiliki Sena sebagai putri satu-satunya. Kalau nantinya Drian menikah dengan Sena, maka Drian adalah satu-satunya orang yang berhak atas perusahaan besar Jaya. Kalau Leon tidak memanfaatkan kesempatan kali ini untuk memperbaiki hubungan, kalau nantinya mulai banyak orang yang menjilat Drian, mana mungkin ia masih mempunyai kesempatan. Karena itu, terhadap sikapnya yang merendahkan diri, Leon tidak merasa kehilangan muka. Sebaliknya ia senang. Karena Drian tidak menunjukkan tindakan menolak, artinya Drian tidak anti terhadap dirinya. Drian memang tidak anti terhadap Leon. Meskipun dulu ia bermasalah dengan orang itu, tetapi Drian bisa melihat wakil direktur ini. Otaknya sangat encer, bisa melihat keadaan dengan tepat, dan juga bisa segera mengambil keputusan yang tepat. Dilihat dari sini, ia cukup oke. Dan lagi, sekarang Drian datang ke perusahaan. Kebetulan perusahaan membutuhkan preman bayaran. Kalau Leon berinisiatif mendekatinya, menurut Drian itu adalah hal yang menguntungkan. Melihat Leon berperilaku sopan begini, Drian pun tidak tega menegurnya lagi. Kalau misalkan itu orang lain, hari ini Drian benar-benar tak akan menganggapnya. Tetapi bagaimanapun mereka adalah teman lama. Jadi setidaknya ia harus berkata satu dua patah kata, meskipun hanya untuk basa-basi. Memikirkan itu, Drian pun berdehem, kemudian berkata dengan ekspresi tak senang. Direktur Leon, apakah kamu tahu, kali ini aku memanggilmu kemari karena apa? Leon juga tidak bodoh, ia pun bertanya. Tuan Drian, apakah karena masalah Win Factory? Drian mengangguk, kemudian menunjuk Frederick dan Yulianto dan berkata, dua orang ini adalah teman kuliahku, hubungan kami sangat baik. Leon segera menunjukkan ekspresi mengerti, ia pun segera menepuk dahi dan berkata, tampaknya terjadi kesalahpahaman. Itu bukan masalah utamanya. Perusahaan kita ini adalah perusahaan besar. Di luar begitu banyak mata yang menatap kita. Kalau kita tidak memenuhi kepercayaan orang yang tulus, bagaimana nantinya? Seluruh citra perusahaan akan dirugikan. Apakah kau pernah memikirkan itu? Ucap Drian mengkritiknya. Entah apakah Leon benar-benar kaget atau hanya pura-pura. Keringat dinginnya bercucuran. Ia berkata, maafkan aku, Tuan, aku tak memikirkan itu. Orang zaman dulu mengatakan, kalau sudah mengerti kesalahan maka kau harus memperbaikinya. Direktur Leon, kau harus mengenal masalah ini secara mendalam. Jangan menyusahkan Win Factory lagi. Ini juga tidak mudah bagi mereka. Ujar Drian sambil melambaikan tangannya. Leon segera menjawab, kemudian menghadap manajer pusat Win Factory dan berkata dengan tulus. Manajer Su, maaf, barusan ini saya kebingungan. Saya harap Anda tidak keberatan. Direktur Leon, Anda tidak perlu seperti ini. Yang paling penting adalah kerja sama kita. Jawab manajer Su segera. Saat ini mana mungkin Leon masih berani mengutak-atik kontrak itu. Ia pun segera mengkoreksi perkataannya. Manajer Su, Anda bisa tenang. Kerja sama antara perusahaan besar Jaya dengan Win Factory akan berlangsung seperti biasanya. Sesuai dengan persyaratan yang kita setujui di dalam kontrak tidak akan melenceng. Baguslah kalau begitu. Seru manajer Su dan para karyawan Win Factory dengan girang. Dengan adanya Drian, masalah rumit ini berubah menjadi mudah. Leon dan para karyawan pun segera melakukan serah terima tugas. Mereka terus sibuk hingga jam 11 malam. Baru para pekerja Win Factory kembali ke pabrik. Frederick, Yulianto, kali ini kalian berdua berjasa besar. Seru manajer Su memuji mereka. Frederick pun menjawab dengan sedikit malu-malu. Mana mungkin ini jasa kami. Ini semua karena teman lama kami itu. Betul, benar-benar tak menyangka bahkan dalam mimpi pun, kalau kita bisa menemui kebetulan semacam ini. Kata Yulianto. Manajer Su menunjukkan ekspresi hanyut dalam pemikiran. Kemudian ia berkata, sebenarnya aku sangat penasaran, berdasarkan jabatan, teman lama kalian itu hanyalah manajer departemen keuangan.
Tetapi mengapa ia bisa memerintah wakil direktur begitu? Anak muda bernama Drian ini, sepertinya sangat luar biasa. Fredrik tersenyum pahit dan berkata, itu juga yang kubingungkan. Yulianto juga berkata, saat masih di bangku kuliah, Drian tidak mencolok, sama sekali tidak terlihat bagaimana latar belakangnya. Sudahlah, yang terpenting kita harus menyelesaikan pekerjaan yang ada sekarang. Karena teman lama kalian itu begitu ternama di perusahaan besar Jaya, maka mulai saat ini dan ke depannya, urusan kerja sama dengan perusahaan besar Jaya kuserahkan pada kalian berdua. Ujar manajer Su. Fredrik dan Yulianto saling bertatapan. Mereka merasa memikul beban yang berat. Selesai menyanyi, acara kedua departemen itu pun berakhir. Acara keakraban kali ini sangat membuahkan hasil. Drian melihat sudah banyak karyawan di departemen pelayanan yang mendapatkan kontak dan nomor telepon para gadis. Setelah melangkahkan langkah pertama, ke depannya akan mudah. Drian sangat puas. Setelah mengantarkan teman-temannya ke mobil masing-masing, Drian pun bersiap pulang ke rumah keluarga Jaya. Saat itu pula tiba-tiba email yang selama ini tidak menampakkan wujudnya itu berbunyi. Terdapat pesan dari Fredrik, isinya adalah alamat sebuah restoran hotpot Haidilao. Kebetulan ia sedikit lapar. Drian pun membalas pesan itu kemudian masuk ke mobil. Di restoran Haidilao. Drian, akhirnya kamu datang. Kita sudah menunggumu seharian. Melihat Drian memasuki restoran, Yulianto dan Fredrik segera melambaikan tangan padanya. Drian tersenyum dan duduk. Yulianto lah yang pertama melontarkan pertanyaan. Katakan dengan jujur, sebenarnya siapa identitasmu? Kenapa Leon yang wakil direktur itu segan padamu? Betul, kalau tidak jawab, tidak boleh makan. Ujar Fredrik yang juga penasaran. Apakah kalian tahu Sena? Jawab Drian asal. Sena Jaya. Permata Kota, CEO perusahaan besar Jaya. Tentu saja tahu. Ujar Fredrik dan Yulianto bergantian. Drian tertawa kecil dan berkata, Sena adalah tunanganku, mana mungkin Leon tidak takut padaku. Cih, orang sepertimu ini tunangan Sena. Kalau begitu aku mungkin suami Keila. Ujar Yulianto mengejeknya. Keila, hebat tak kelihatan kalau kau suka Keila. Ujar Drian mendengar nama yang tak asing itu. Ia menyentuh hidung dan berkata lagi sambil tersenyum. Kalau kamu bermaksud mengejar Keila, maka kau harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, sejak dulu Keila mungkin sudah tidak ada. Perkataanmu semakin tidak masuk akal. Benar, Drian, beberapa tahun ini kemampuan membualmu semakin hebat saja. Fredrik dan Yulianto memutar bola mata, tidak menganggap serius perkataan Drian itu. Melihat Drian tak ingin mengatakannya, mereka tidak memaksanya. Mereka pun mulai membicarakan hal-hal masa lalu saat kuliah dulu. Lama mengobrol, Drian pun teringat dirinya di masa muda. Ia adalah seorang anak yatim piatu, sejak kecil dirawat di panti asuhan. Saat ia berusia 5 tahun, ia terpilih mengikuti pelatihan persiapan kerja, dan menerima pelatihan agen khusus. Karena dilatih sebagai agen khusus, sebenarnya tidak berarti ia sangat hebat, karena persaingannya sangat sengit. Saat Drian lulus SMP ia baru merasa dirinya sangat kuat, paling tidak jika bersaing dengan teman-teman sebayanya, ia termasuk yang paling hebat. Karena pengaruh film dan TV, banyak orang yang salah paham terhadap pekerjaan agen khusus. Sebenarnya agen khusus harus menerima pendidikan resmi, paling tidak di ibu kota, kota Yanjing. Drian menyelesaikan SD, SMP, dan SMA-nya dengan normal. Kalau kuliah, dia menempuhnya di Universitas Kota Jiang. Itu juga ada hubungannya dengan tugasnya. Demi melindungi identitasnya, saat ia menjadi mahasiswa, ia berusaha tidak mencolok, sebisa mungkin tidak menarik perhatian, bahkan temannya juga tidak banyak. Fredrik dan Yulianto adalah teman yang hubungannya cukup baik. Oh ya, 2 hari lagi teman-teman sekelas kita mau mengadakan reuni, si kaya yang menyelenggarakannya. Drian yang tak terlihat bertahun-tahun ini, banyak sekali orang yang mau menyeretmu untuk menghadirinya, termasuk para pacarmu. Jangan lupa datang, ya.
Ujar Fredrik tiba-tiba ingat akan hal itu. Pacar? Apa-apaan? Robert hampir saja menyemburkan birnya. Masa kau melupakan Jesse? Ujar Fredrik tertegun. Terbayang sekelibat sosok di kepalanya. Drian mengangguk, kemudian bertanya dengan bingung. Tentu saja tidak. Apa hubungannya ini dengannya? Yulianto tertawa keras dan berkata, kamu pura-pura bodoh ya, jangan kira kami tidak tahu. Iya, waktu itu Jessie adalah primadona di universitas kita, dan ia adalah ketua OSIS, kau merebut hatinya masih tak masalah, tetapi kau malah tidak menghargainya. Bukannya kita mengomentarimu, tapi di mana lagi kau bisa menemukan perempuan secantik itu? Ujar Fredrik yang kagum dan iri padanya. Mendengar kedua teman lamanya ini sependapat, Drian pun tertawa pahit dan berkata, kalian salah paham, aku dan Jessie tidak memiliki hubungan seperti yang kalian bayangkan, apalagi begitu lulus. Aku dan Jessie sudah tak saling menghubungi. Dari mana asalnya panggilan, pacar, ini? Benar-benar bukan, ujar Yulianto. Kali ini Yulianto yang tertegun. Benaran, kata Drian menekankan. Fredrik mengelus dagu, kemudian berkata dengan nada bingung. Kalau kamu dan Jessie tidak pacaran, mengapa ia selalu menanyakan kabarmu kepada teman-teman lama kita di grup? Terutama 2 hari ini, Jessie bahkan bertanya apakah kau akan datang ke reuni loh. Haha, hal ini membuat Darwin sangat marah, ujar Yulianto menyela. Apalagi hubungannya dengan Darwin? Tanya Drian bingung harus tertawa atau tidak. Masa kamu tidak tahu? Darwin sejak masa kuliah terus mengejar Jessie, tetapi Jessie tak pernah mempedulikannya. Jessie begitu serius terhadapmu. Tentu saja Darwin tidak senang, kata Fredrik sambil tertawa. Yulianto pun menambahkan, aku ingat saat itu. Pernah terjadi konflik beberapa kali antara Drian dan Darwin, dan setiap kali selalu Drian yang menang. Dendam lama dan baru bercampur menjadi satu. Justru aneh kalau Darwin masih bisa senang. Mendengar pembicaraan mereka semakin jauh, Drian segera mendiamkan mereka. Ia mengelap keringat dan berkata, semua itu sudah berlalu, tidak usah kita bahas lagi. Baiklah, mari kita bicarakan masalah sekarang. Yang kau sembunyikan terlalu banyak, kau menghilang selama 6 tahun. Tiba-tiba kau menjadi manajer departemen keuangan di perusahaan besar Jaya. Kami teman-teman lamamu ini, selain para keturunan orang kaya, mungkin tidak ada yang sesukses dirimu. Ujar Fredrik menyela. Kalian juga tidak buruk. Ujar Drian tertawa. Hah, kami sih, kata-kata bagusnya adalah pengurus pusat di pabrik. Kata-kata jeleknya kami hanya pekerja paruh waktu. Mana bisa dibandingkan denganmu? Ucap Yulianto sambil menggeleng-gelengkan kepala. Fredrik berkata dengan heran. Bekerja sama dengan perusahaan besar Jaya adalah tanggung jawabku. Aku juga sudah melakukan banyak survei. Kenapa aku dulu tidak menemukanmu di daftar nama manajer departemen keuangan? Kalian beruntung. Kebetulan, hari ini aku baru saja diangkat. Kata Drian sambil tertawa. Yulianto menepuk paha dan berkata, bagus sekali. Kalau ada Drian, kita tak perlu lagi melihat wajah Leon yang gendut itu kan? Yulianto, tidak begitu. Kata Fredrik mengingatkan, kemudian berkata dengan tulus pada Drian. Drian, sekarang aku dan Yulianto bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan perusahaan besar Jaya. Dengan kemampuanmu, hari ini kami juga melihat, sejak hari ini dan ke depannya kami mengandalkanmu. Robert sebenarnya tak peduli. Hari ini membantu kedua temannya ini, murni karena kebetulan. Melihat kedua temannya ini sangat menghargai itu, Drian pun merasa sedikit senang. Ia pun mengangguk dan berkata, itu mudah. Kalau ada aku, Win Factory kalian tidak akan rugi. Kalau ada Drian, Fredrik dan Yulianto sangat senang. Oh ya, Drian, reuni akan diadakan 3 hari lagi. Kau harus datang ya. Ucap Fredrik memperingatkan. Drian mengiyakan. Lihat dulu saja keadaannya. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Keesokan harinya, di perusahaan. Kak Drian. Manajer Drian.
Para karyawan satu persatu berinisiatif menyapa Drian. Panggilannya juga berubah menjadi manajer Drian. Mereka menyapa dengan sikap ramah tetapi tetap menjaga jarak. Bagaimanapun identitas Drian sekarang adalah manajer Departemen Keuangan, termasuk kedudukan tingkat menengah dalam perusahaan. Hanya menyebutkan posisinya saja, ia sudah melampaui 8 tingkatan. Tentu saja tak bisa diperlakukan seperti karyawan yang setingkat. Drian menikmati jarak seperti ini. Ia bahkan sangat tak sabar orang lain untuk segera menjauhinya. Di Departemen Keuangan, para karyawati sudah datang pagi-pagi sekali. Melihat Drian, mereka buru-buru menyapa. Kemarin Drian mengadakan pesta, dan ia juga membuat Leon, sang wakil direktur itu bertekuk lutut di depan banyak orang. Dalam sekejap ia dianggap sebagai calon suami idaman. Sangat banyak para gadis single yang diam-diam menggebu-gebu untuk memperebutkan kesempatan menggodanya. Apakah direktur sudah datang? Tanya Drian. Gwen mengangguk, tersenyum dan berkata, ia sudah datang pagi tadi. Direktur Bai dari dulu tidak pernah terlambat. Itu kebiasaan yang baik, ujar Drian sambil mengangguk. Ia mengetuk pintu dan masuk ke kantor direktur. Stella sedang merapikan dokumen. Melihat Drian, ia pun tersenyum tipis dan berkata, ku dengar kemarin kau melakukan hal besar. Ini kedua kalinya kau menghabisi wakil direktur Leon dengan tanganmu, bukan? Direktur Bai, Anda memang tak pernah ketinggalan berita, ujar Drian bergurau. Stella pun tak bisa menahan tawanya. Ia berkata, toh ini bukan rahasia. Lagi pula Gwen memberitahuku, perempuan itu sangat mengagumimu. Lihat saja, belum lewat pagi hari, seluruh perusahaan sudah mengetahuinya. Oke, tapi ini juga bukan hal besar. Singkatnya aku bertemu dua teman lama. Ditambah lagi kelakuan wakil direktur Leon memang tidak seharusnya. Dia bisa merusak citra perusahaan. Jadi aku sekalian membantu saja. Kata Drian. Stella menatapnya dengan pandangan senang dan berkata, hanya dengan waktu 1 hari, kau sudah bisa membuat seluruh departemen ini akrab, bahkan bisa membuat para karyawan mengagumimu. Manajer Drian, kau hebat sekali. Aku tak peduli akan kekaguman orang, aku hanya peduli apakah Direktur Bai menyukaiku. Sayangnya kemarin Direktur Bai tidak datang. Kata Drian kemudian sengaja menghela napas. Bukankah aku sudah pernah bilang? Pertama, itu karena aku sibuk bekerja. Kedua, kalau aku datang, aku akan mempengaruhimu dalam mengakrabkan para karyawan. Aku melewatkan acara makan-makan besar ini demi kamu. Bagaimana kau harus membalasku? Ucap Stella sambil tersenyum. Mata Drian pun bercahaya, ia berkata, malam ini aku akan mentraktirmu makan berdua. Tidak bisa begitu. Kalau direktur besar dan direktur Jiang tahu, pengaruhnya tidak baik. Kata Stella. Drian segera berkata, tidak masalah, hanya makan sekali saja, apa mungkin kamu pikir aku akan memakanmu? Benar, aku takut sekali kamu memakanku. Kalian laki-laki tidak ada yang baik. Ujar Stella sambil tersenyum tipis, kemudian mengalihkan pembicaraan. Tapi, tak masalah kalau aku menyanggupinya, namun sebelumnya bantulah aku menyelesaikan masalah yang merepotkan. Masalah yang membuat direktur baik kita merasa kesulitan, pasti bukan masalah biasa, aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Kata Drian sambil mengelus dagu, berpura-pura ragu. Stella berkata dengan tidak senang, kalau tidak kau mau bantu, aku tidak akan pergi makan denganmu. Jangan, aku hanya bercanda. Kau terlalu menganggapnya serius, kata Drian sambil tertawa puas. Masalah apa? Katakanlah. Apakah kamu tahu TF Group? Tanya Stella. Aku belum pernah dengar, ada apa? Kata Drian sambil menggeleng. TF Group ini, ada, pemasok bahan obat. Selama 3 tahun ini ia terus memasok bahan pembuatan obat ke perusahaan kita. Beberapa waktu lalu ada sebuah transaksi besar. Uang perusahaan kita sudah masuk ke rekening TF Group, tetapi bahan obat mereka malah sangat lama tidak datang juga. Kata Stella menjelaskan. Karena TF Group tak memenuhi perjanjian, kita membatalkan kontraknya, dan sudah mencari pemasok bahan obat lainnya. Tetapi uang yang telah kita kirim pada mereka tampaknya tidak mau mereka kembalikan.
Dengan kata lain, TF Group berhutang pada kita, bukan? Tanya Drian. Benar, 30 juta dolar. Kata Stella sambil mengibaskan rambut indahnya. Kemudian berkata dengan wajah khawatir. Beberapa hari ini, karena masalah ini, entah sudah berapa kali aku menagihnya pada TF Group, tetapi mereka tak memberikan respon secara langsung. Apakah sudah ditindak secara hukum? Tanya Drian memberikan usul. Alangkah baiknya kalau semudah itu, kata Stella sambil menghela napas. Latar belakang TF Group sangat kuat. Kalau tidak, mana mungkin mereka menjadi pemasok bahan obat terbesar di kota Jiang dan seluruh provinsi Ye. Kalau menempuh jalur hukum pun kita tidak bisa apa-apa. Tetapi juga tidak bisa membiarkan 30 juta hilang begitu saja, bukan? Bagaimana kata direktur besar? Tanya Drian dengan mata terbelalak. Stella menjawab, direktur besar dengan jelas meminta untuk harus mendapatkannya kembali. Katanya, kemudian nada bicaranya terdengar kesulitan. Tetapi aku tak kunjung menemukan orang untuk menagihnya. Setelah mengatakannya, ia mengerjap-ngerjapkan matanya menatap Drian. Drian pun tertawa lepas dan berkata, jadi kau sekarang telah menemukan aku. Kau adalah manajer yang baru saja datang ke Departemen Keuangan. Tepat sekali dengan apa yang disebut sebagai pejabat baru harus melakukan beberapa hal hebat dahulu untuk mendapatkan pengakuan. Kalau kau tidak melakukan sesuatu, mana bisa orang-orang mengakuimu? Ucap Stella dengan begitu yakin. Baiklah, TF Group berhutang pada kita, maka aku akan menagihnya. Kata Drian menyanggupi. Sekembalinya ke kantor, Drian memikirkan cara untuk menagih hutang. Meskipun di hadapan Stella ia menyanggupinya dengan yakin, tetapi pekerjaan menagih hutang ini adalah pekerjaan tersulit. Drian meneliti informasi mengenai TF Group, dia mendapati bahwa perusahaan ini memang mempunyai jangkauan yang luas, termasuk perusahaan besar Jaya dan Grup Chu, serta perusahaan obat besar maupun kecil di kota, semua bertransaksi dengan TF Group. Itu membuat Drian heran, semestinya perusahaan sebesar ini tidak perlu tiba-tiba merobek wajah perusahaan dengan tidak mengakui hutang. Meskipun 30 juta dolar tampak mengejutkan, bagi perusahaan besar Jaya maupun TF Group itu hanyalah jumlah yang kecil. Kalau begini aku hanya bisa datang langsung untuk mengerti keadaannya, pikir Robert dalam hati. Setelah ia meneliti lebih lanjut, informasi TF Group sangat jelas, CEO-nya bernama Hansen Gao. Ia adalah seorang pengusaha parubaya yang tampak baik jika dilihat dari fotonya. Tentang perkembangan TF Group, Robert sudah menelitinya. Dari petunjuk-petunjuk kecil Drian mendapati bahwa Hansen Gao ini didukung oleh seseorang di belakangnya. Ini membuat masalah semakin dalam. Drian berpikir sejenak. Kemudian ia pun menelepon Santi dan menjelaskan keadaannya. Berhutang 30 juta. Tanya Santi dengan sangat terkejut. Kemudian dengan hati-hati ia berkata, Drian, hal semacam ini bukan urusanku. Tetapi aku peringatkan kau, latar belakang Hansen Gao sangat kuat, DPRD tingkat kota maupun provinsi semua mendukungnya. Jangan sampai kamu mendapat masalah besar karena masalah kecil. Aku mengerti, aku akan memperhatikannya, jawab Drian sambil mengangguk. Tok-tok. Gwen mengetuk pintu dan masuk, ia membawa setumpuk dokumen di tangannya. Manajer Drian, ini adalah informasi mengenai TF Group, Direktur Bai memintaku untuk membawanya kemari. Tidak perlu, aku akan ke TF Group sekarang juga untuk menagih hutang mereka, kata Drian sambil berdiri. Hah, secepat ini? Tanya Gwen dengan bersemangat. Manajer Drian, bawalah aku juga, aku merasa sangat sesak di sini. Robert memandangnya kemudian mengiyakan, baik, bawalah bukti-bukti yang berkaitan. Baik, seru Gwen, ia segera mengiyakan.